Parjo membelokkan mobil memasuki pekarangan rumahnya dengan suara berdecit nyaring dan kerikil yang ribut waktu mobil itu berhenti tepat di depan teras. Sejak ngebut dari kampung selama berjam-jam, Parjo dihinggapi perasaan ganjil yang tidak menentu. Kehilangan Marni yang tidak ia sangka-sangka seakan telah merenggut sebagian jiwanya. Tetapi kematian adik angkat yang sempat hidup sebagai suami istri dengannya yang begitu mengerikan membuat Parjo tidak saja tak sanggup melihat mayat Marni, akan tetapi juga tidak kuat berlama-lama di kampung. Segera setelah pemakaman selesai, ia langsung mengebut mobilnya pulang ke kota. Semakin dekat ke rumah, semakin cepat mobil ia larikan. Dan anehnya, justru perasaan ganjil itu kian menggila. Mesin mobil sudah ia matikan, tetapi lampu depan masih ia nyalakan. Lampu mobil yang terang benderang itu menangkap sesosok bayangan tubuh langsing dan padat dengan lekak-liku tubuh yang menggiurkan terbayang di balik kimono tidur yang tipis. Tengah berdiri tegak di ambang pintu. Parjo berusaha menekan perasaan ganjil yang menghantuinya semenjak dari kampung. Lantas mematikan lampu dan keluar dari mobil. Lalu berjalan di atas kerikil dengan suara ribut yang ditimbulkan oleh sepatunya. Angin malam yang dingin membuat kulit wajah Parjo terasa kaku. Ia melangkah ke teras, berjalan ke arah sosok tubuh itu yang masih tetap berdiri di tempatnya. Terpaku diam dengan wajah pucat pasi, dan sepasang mata memandang jauh ke depan, teramat jauh. Melewati bahu Parjo, melewati mobil di depan, melewati pekarangan, melewati pagar halaman, melewati jalan raya yang sepi, bahkan seperti melewati kegelapan yang tidak bertepi. Parjo tercengang. Ia sentuh lengan perempuan itu. Tati. Tak ada sautan. Bingung, Parjo kemudian menepuk-nepuk pipi Hartati. Dari menepuk, lantas memeluk. Sambil memeluk, juga mencium. Barulah kemudian ia merasakan gerakan pada tubuh si perempuan. Ia harapkan gerakan itu adalah gerakan kerinduan. Lengan-lengan halus mulus yang balas memeluk, dan bibir hangat berapi yang balas memakut. Tetapi yang diperoleh Parjo adalah apa yang sama sekali tidak ia duga. Sebuah tamparan deras hinggap di pipi Parjo. Hartati meronta dari pelukan sang suami, dan sambil menjauh mulutnya melepas cerca. "Jadah, Tati!" Parjo terkejut dan bengong. Ia cepat-cepat masuk, menutupkan pintu, lalu berjalan mendekati istrinya dengan pikiran bahwa Hartati hanya bersandiwara, sedang mengajak guyon.
Baru juga selangkah, Hartati sudah berdesis. "Jadah, diam di situ. Jangan sentuh aku, laki-laki berjiwa kotor." "Apa? Mau merayu?" "Terkutuk. Pecinta yang palsu dan menjijikan. Setelah puas mencicipi tubuhku, kau lari ke perempuan lain." Perempuan itu mendengus. Parjo menyadari sesuatu di antara rasa kecut dan panik yang menyerangnya tiba-tiba. Sesuatu yang membuat darahnya tiba-tiba dingin. Matanya melihat tubuh Hartati. Namun telinganya menangkap suara Ningsih Sumarni. Belum juga ia bisa mempercayai penglihatan dan pendengarannya. Tahu-tahu perempuan itu telah berlari masuk ke kamar tidur. Waktu keluar, bayi mereka telah berada di tangan Hartati. Bayi itu terpekik dan menangis keras karena dibangunkan dengan kasar dan secara paksa. "Gumpalan daging dan darah kotor inikah yang mengundang-undaimu?" jerit si perempuan seraya mengangkat bayi itu tinggi-tinggi. Parjo terkesiap. "Jangan sakiti anak itu!" teriaknya, lalu meloncat ke depan. Ia berusaha menyambar bayi dari tangan Hartati. Akan tetapi, istrinya berkelit dengan cepat. Sambil menjauh, si perempuan tertawa mengikik, membuat bulu roma di pundak Parjo pada berdiri. Sesaat, ia kehilangan keseimbangan badan. Tetapi waktu melihat bagaimana Hartati kembali mengangkat bayi yang menangis menjerit-jerit itu tinggi-tinggi, lalu siap untuk dihempaskan ke lantai, maka Parjo menjadi nekat. Seraya menerjang, ia tendang salah satu lutut si perempuan. Hartati terpekik kesakitan. Jadah, kau menyiksaku!" Ia memaki-maki. Badannya agak lunglai oleh tendangan itu, sehingga waktu Parjo mengembangkan kedua lengan ke depan, Hartati tidak sempat lagi mempertahankan anak yang ia pegang. Parjo telah merenggutnya seketika, memeluk dan mendekapnya ke dada, seraya membujuk sang bayi dengan kata-kata manis dan penuh kasih sayang. Akan tetapi tangis si bayi tidak juga reda. Kulit bayi itu pucat, dan anggota-anggota tubuhnya melejat-lejat keras. Dengan panik, Parjo terus membujuknya. Ia sama sekali tidak memperhatikan bagaimana Hartati telah berdiri tegak kembali. Dengan seringai lebar di mulutnya, si perempuan mengumpat, "Berikan dia padaku, Parjo. Iya, anakku." Parjo tak peduli. "Berikan padaku, Parjo. Berikan." Suara si perempuan melemah kini. Suara yang letih, suara yang minta dibelas kasihani, suaranya yang asli. Parjo memperhatikan istrinya. Ragu-ragu sebentar, lalu kemudian menyodorkan si bayi untuk diambil kembali oleh Hartati. Si perempuan maju dengan wajah masih memelas. Namun begitu jari-jarinya menyentuh tubuh anak itu, seketika seringai di mulutnya melemparkan bayangan muak yang mengerikan. Ia cengkeram salah satu kaki bayi itu, berusaha menariknya. Dan di antara tawanya yang mengikik ia mencerit, "Lepaskan, biar kubunuh dia. Lepaskan, Parjo, lepaskan." Parjo tersentak mundur.
Malang, salah satu kaki sang bayi masih dibetot oleh istrinya. Anak itu menjerit lengking oleh siksaan yang teramat sangat itu. Ceritanya menggugah hati Parjo sebagai lelaki, sebagai seorang ayah yang memiliki naluri untuk membela darah dagingnya. Perempuan tak tahu diri, ia bersungut. Bersamaan dengan itu, kakinya menendang sekali lagi. Pegangan Hartati mengendur. Parjo menendang sekali lagi. Pegangan itu lepas kini. Parjo berharap si perempuan meringkuk atau menjauh kesakitan, sehingga ia bisa berlari ke kamar untuk menyelamatkan si bayi dari amukan ibunya yang bertingkah laku aneh itu. Tetapi Hartati masih berdiri tegak di atas kedua kakinya, dengan seringai yang semakin mengerikan di mulut. Sepasang matanya merah berapi-api. Dengan kaki terpincang-pincang akibat kena tendang, ia merengsek ke depan. Kedua lengan terjulur memperlihatkan jari jemarinya yang dalam keadaan lain lentik dan manis. Akan tetapi, saat itu di mata Parjo tampak bagai cakar kera dengan kuku-kuku panjang yang mengancam. Dalam keadaan panik oleh perubahan yang aneh pada tingkah laku istrinya, Parjo masih punya kesadaran untuk berusaha tenang. Sambil mundur, perlahan-lahan menuju ke kamar, ia mencoba tersenyum. Kaku memang, tetapi bagaimanapun ia harus tersenyum. Tati, ada apa dengan kau? Geram si perempuan. Tati, dengarlah. Kau tak sadar dengan apa yang kau perbuat, bukan? Hartati sayangku. Kau... Sayangku, sayang nenek moyangmu, babi terkutuk. Jerit si perempuan begitu mendengar ucapan yang lemah lembut dan penuh rasa sayang keluar dari mulut Parjo. Seluruh tubuh perempuan itu gemetar dengan hebat. Peluh tidak saja telah membanjiri wajahnya, akan tetapi juga mengguyupi kimono tidur yang ia kenakan. Lekak-lekuk tubuh yang menggairahkan, terlebih-lebih karena baru melahirkan anak pertama itu, sama sekali tidak lagi menarik di mata Parjo. Perempuan itu tak ubahnya makhluk yang menteror diri dan bermaksud menciderai bahkan ingin membunuh anaknya. Anaknya, darah dagingnya sendiri. Dalam hati, ia berbisik dengan perasaan ciut. Kau kesurupan sayangku. Kau dimasuki setan. Setannya Ningsih Sumarni. Tiba pada pikiran itu, rasa takut menggerogoti jiwa Parjo. Tidak, ia berteriak. Kau adalah Hartati, kau adalah istriku, kau adalah ibu anak ini. Dengar, ini anakmu Tati, ini anakmu. Ingatlah, ingatlah, Tati, ini anakmu. Si perempuan memekik lengking lantas menerkam ke depan. Refleks saja Parjo menghindar. Gerakan tubuh si perempuan demikian keras dan cepat, sehingga waktu Parjo mengelak, tak ya lagi Hartati doyong ke depan meluncur ke tembok. Terdengar suara berdebuk yang lembab dan keras, disusul oleh keluhan diri. Suara tubuh terjerembab jatuh ke lantai.
Dengan dahi remuk oleh hantaman tembok, perempuan itu masih berusaha berdiri. Darah merah mengalir dari luka menganga di dahinya, menetes membasahi kelopak dan membuat bola matanya semakin menyala-nyala. Parjo menelan ludah. Ia terpukau diam di tempatnya berdiri. Ia ingin lari, tetapi kakinya bagai terpacak ke lantai. Ia ingin menjerit minta tolong, tetapi lidahnya keluh membatu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, memeluk bayinya yang tiba-tiba terdiam dengan tanpa sesuatu sebab, ia memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, ia tampaknya tidak bisa lagi mengelak. Ia ingin mencubit pipinya keras-keras untuk meyakinkan bahwa semua ini hanya impian buruk belaka. Tetapi tidak saja ia tak ingin melepaskan pelukannya yang kencang pada tubuh anaknya yang sudah diam tak bergerak-gerak lagi. Akan tetapi, juga karena ia sama sekali tidak bisa menggerakkan apapun lagi dari anggota-anggota tubuhnya. Bahkan bernafas pun, Parjo seperti tidak mampu. Lalu, "Parjo," suara Hartati yang memelas menyentuh tekak telinganya. Parjo tergugah. "Apa yang terjadi denganku, Parjo? Apa sayangku? Aku..." Tubuh si perempuan lunglai. Ia berlutut di lantai. Dengan darah yang semakin banyak menetes memerahi wajahnya, memerahi kimononya, memerahi ubin. "Parjo, mendekatlah kemari suamiku. Ini aku, Hartati, demi Tuhan. Parjo, ini aku, Hartati. Mengapa kau memandangku seperti itu?" Perlahan-lahan, kesadaran Parjo muncul kembali. "Tat," bisiknya. "Marilah, Parjo, tolonglah aku." Parjo melangkah, berusaha melangkah, dan ia berhasil. 1, 2, 3. Dan ia kini berdiri di depan istrinya yang masih berlutut di lantai. Pandangan mata si perempuan sangat memelas. Begitu putus asa, begitu kebingungan, seolah-olah rasa sakit yang tengah ia derita sama sekali tidak ia rasakan. Tangan si perempuan terangkat, lemah dan gemetar. Pucat. Jari jemarinya lentik dan lembut. Tak berdaya, berusaha membelai paha suaminya dan berusaha mendekapnya. Parjo ikut berjongkok. Mereka bertatapan sesaat. Kemudian pada waktu yang bersamaan, menatap pula bayi dalam pelukan Parjo. Anak itu diam, tiada gerakan sama sekali. Lengan-lengannya terkulai, kaki-kakinya terkulai. Wajahnya masih menekap di dada Parjo, menekap rapat sedari tadi. Demikian rapat, sehingga anak itu tidak bisa bernafas sama sekali. Seketika darah Parjo tersirap. Ia kembangkan kedua lengannya, seolah-olah ia ingin menempatkan bayi itu di antara dia dengan istrinya, untuk mereka bujuk bersama.
untuk mereka kasihi bersama. Namun yang keluar dari mulut Parjo bukan bujukan sayang, melainkan mati. Hartati tertengada, menatap tajam ke mata suaminya. Ya, suaranya hilang timbul. Anak kita telah mati. Mati lu tanganku sendiri. Wajah Hartati yang letih dan pucat mengapas kini. Tidak. Desahnya lalu. Tidak. Jeritnya. Ia sambar anak itu. Ia perhatikan dengan sepasang mata terpentang lebar. Memandang tidak percaya. Mulutnya meracau panik. Anakku, bangunlah. Bangunlah nak. Ini ayahmu. Ini ayahmu anakku. Ia telah pulang. Ia telah kembali padaku. Padamu. Pada kita anakku. Mengapa kau tak menjawab? Mengapa? Mengapa? Ia kuncang-kuncangkan tubuh bayi yang masih hangat di tangannya. Diam. Tetap diam. Jangankan bergerak. Tangis pun tidak. Nafas pun tak lagi terhela. Parjo berdiri. Ini hanya impian buruk bukan? Tanyanya pada diri sendiri. Katakanlah, ini hanya impian buruk bukan? Hartati mengerang. Tidak mungkin. Lalu, belakang kepalanya ia bentur-benturkan ke tembok. Ia benturkan berulang kali sambil menangis terisak-isak. Setelah puas membenturkan kepala ke tembok, ia peluk bayinya rapat-rapat ke dada. Kancing atas kimononya dibuka. Dadanya segera tersembul keluar, keras dan kencang. Ini nak, menyusulah. Ayo, jangan menangis lagi ya. Ini, ayo menyusulah. Lantas seraya memaksakan puting payudaranya masuk ke dalam mulut mayat bayi itu. Ia tertawa. Tertawa terkekeh-kekeh. Habis tertawa, ia menangis. Puas menangis, ia tertawa. Makin lama, suaranya makin lemah. Makin lama tubuhnya makin lemah. Akhirnya, tubuh perempuan malang itu lunglai. Terjerembab di lantai. Pingsan. Sekujur tubuh Parjo dingin. Dingin teramat dingin. Lehernya menekuk. Memandang ke bawah, ke tubuh istrinya, ke tubuh anaknya. Sepi menyentak. Lama, lalu lagi. Parjo. Tubuh istrinya terdiam. Masih bernafas, akan tetapi mulutnya mengatuk. Kang Parjo. Desah itu terdengar lagi. Lirih sayup-sayup. Aku di sini kekasihku. Aku di sini kekasih. Pelan-pelan Parjo memutar tubuh dan ia melihatnya. Ningsih, aku bukan adikmu. Aku kekasihmu. Marni. Nah, begitu. Aku lebih suka menyukai kau memanggilku dengan nama itu sekarang. Marilah kita tinggalkan tempat ini, sayangku. Tetapi, mengapa heran? Aku toh selalu menyimpan pakaian pengantin yang selalu kukenakan pada malam-malam pertama kita hidup sama dulu. Apakah aku masih tetap cantik, Parjo?
Perempuan itu berputar-putar, perlahan sekali gerakannya, seperti digerakkan oleh gemulainya angin. Pakaian pengantinnya yang putih gemerlapan, berkibar lembut kian kemari. Tubuhnya penuh daya pesona. Wajahnya yang cantik tampak amat cemerlang, dan sinar ajaib mengelilingi dirinya. Sinar cinta, sinar kasih. Parjo menelan ludah. Kekuatan gaib menarik dirinya untuk mendekati perempuan itu. Berusaha memeluknya. Akan tetapi, Marni mundur ke pintu. Parjo tertegun. Di sana, ia menoleh ke belakang. Ia berada antara sadar dan tidak. Ia dipengaruhi kemunculan Ningsih Sumarni. Ia justru juga melihat Hartati dan anaknya terbaring diam di lantai. Sudahlah Kang Parjo, anak itu lebih baik mati daripada hidup terlunta-lunta. Bukankah kita tidak diperkenankan punya anak selama ini? Biarkan ia sayangku. Biarkan ia tidur tenang dan abadi. Mata Parjo terpantul ke tubuh Hartati. Kau masih sayang padanya. Jangan membuatnya cemburu dan kembali sakit hati, kekasih. Hartati masih hidup, sayang. Ia berlaku bodoh. Syaraf mata dan otaknya rusak. Ia tidak akan melihat apa-apa lagi bila ia sadar. Ia tidak ingat apa-apa lagi. Bila kesehatannya pulih, ia akan melupakanmu, melupakan anaknya. Sudahlah, mari kita tinggalkan tempat terkutuk ini. Parjo menoleh ke arah bayangan putih cemerlang di antara kegelapan itu. Kau memasuki jasadnya tadi, Marni. Ningsih Sumarni tersenyum, lembut sekali. Aku hanya meminjam sebentar, jawabnya. Parjo menelan ludah. Ku dengar suaramu tadi. Sudah ku bilang, aku meminjam sebentar, sayang. Hartati tak begitu kuat. Aku berhasil menguasainya. Pada saat pertama kali berpandang mata di sini, di ambang pintu ini, ia menunggumu waktu itu. Mengira kau yang pulang dan kau mendahului aku. Salahkah aku, sayangku? Senyum di bibir merah merekah itu mengembang. Parjo menarik nafas. Salah, jerit hatinya dengan nyeri. Kemana aku akan kau bawa? Tanyanya. Kemana? Jauh, sayangku, jauh. Ke tempat di mana kita hanya hidup berdua. Ke tempat di mana cinta kita akan abadi selamanya. Tidak ada orang yang akan melarang kita untuk memadu kasih. Tidak ada orang yang akan mengerut dada karena ingat kau dan aku, satu susu dari seorang ibu. Tidakkah semua ini begitu menyakitkan, Parjo? Tidakkah? Suaranya berubah kecewa. Kau lari ke perempuan lain. Aku tak mampu berpisah denganmu.
tak sanggup melihat kau dalam dekapan perempuan itu. Lalu aku pergi ke rel itu. Sudah kau dengar ceritanya, bukan? Sesaat aku masih ragu-ragu. Dan ketika kereta api itu datang, aku tidak terjun ke depan, tetapi juga tidak mau mundur. Maka aku disambar oleh moncong lokomotif yang mengerikan itu. Dan sepasang mata perempuan yang masih berputar melayang-melayang itu berkilat-kilat. Sesuatu yang lebih mengerikan telah menimpaku, kekasih. Sesuatu yang lebih mengerikan. Parjo mengulang. Dan tidak sadar ia terus melangkah menembus kegelapan subuh di luar rumah. Sepi dan dingin. Tetapi ia tidak merasakannya. Ia hanya melihat bayangan kekasihnya yang mengenakan pakaian pengantin yang cemerlang itu. Ia mengikutinya dan tidak teringat sama sekali untuk bertanya lagi kemana mereka akan pergi. Marni merintih, sedih katanya. Laki-laki itu telah menjamah tubuhku. Kecemburuan meledak di dada Parjo. Laki-laki? Laki-laki yang mana? Marni tertawa kecut. Tak usah kau berprasangka buruk. Aku hanya mencintai dirimu seorang. Hanya mau dijamah oleh kau seorang. Tetapi laki-laki itu, aku tidak sanggup melawan kekuatan dahsyat yang terpancar dari sorot mata yang mengalir lewat tetes-tetes darahnya. Lagi pula, aku terpaksa menyerah dengan syarat ia mau membangkitkan aku kembali untuk bisa menemuimu. Dan siapa laki-laki itu, Marni? Kurdi. Parjo tertegun. Waktu itu ia tertegun. Tepat di tengah jalan besar yang lengang, tak jauh dari sebuah pengkolan, ada suara mengguru dari kejauhan. Lalu, sinar lampu yang samar-samar. Maksudmu, si penunggu jenazah? Dengus Parjo. Marni mengangguk. Tetapi kapan, Marni? Bukankah kau belum pernah? Malam itu, kekasih. Malam di mana kau tidak mau melihat jenazahku. Malam di mana kau justru lari bersembunyi di rumah lain, meninggalkan aku di kamar, sendirian dengan si penunggu jenazah. Seharusnya kau melindungiku. Ia takkan berani berlaku tak senonoh. Andai kata kau ada di dekatku. Bangsat! Parjo memaki. Akan kubunuh binatang itu. Kita, sayangku. Kita akan sama-sama membunuhnya. Arwah kita harus bersatu. Kutuk yang menimpa diri kita akan merupakan kekuatan ampuh yang tidak akan mampu ia tolak. Arwah? Maksudmu aku? Marni mengikik, dan sinar lampu itu mulai berputar di pengkolan. Suara mengguru itu kian menderu, disertai suara mendecit-decit lengking. Bunyi ban beradu dengan aspal oleh tekanan kekuatan berlari yang tidak dikurangi. Parjo mendengarnya, mengetahui bahaya yang mengancam. Tetapi sesuatu membuat ia tetap tertegun di tempatnya berdiri. Sesuatu yang mengerikan. Perwujudan Ningsih Sumarni yang cantik jelita dalam pakaian pengantin yang berkibar-kibar cemerlang.
tahu-tahu saja telah berubah jadi perwujudan mayat Marni yang rusak, terbungkus kain kafan yang porak-poranda. "Ikutlah denganku sekarang, Parjo," jerit si perempuan, lengking, disusul oleh tawa mengikik. Bayangan makhluk itu lenyap, dan bayangan lain muncul. Sebuah benda besar dan hitam. Tak ubahnya makhluk raksasa yang kejam dan tidak kenal ampun. Parjo menjerit. Bunyi rem terdengar mendicit-dicit. Terdengar suara benturan keras. Dan sebuah truk pengangkut kayu tiba-tiba berhenti setelah lebih dulu menyeret tubuh Parjo yang luluh lantak sepanjang beberapa meter. Seseorang melompat turun dari dalam truk, berlari ke belakang, dan melihat mayat yang hancur berlumur darah itu. "Ada apa?" seru seorang lainnya yang ikut turun. "Celaka," bisik orang pertama. Sebuah pintu dari rumah terdekat dibuka dengan tiba-tiba. Ada cahaya lampu menerjang ke arah jalan. "Wah!" dengus orang pertama yang keluar dari truk dengan suara cemas. "Ayo, cepat naik kembali." Dan begitu mereka telah berada di tempat duduknya masing-masing, mesin truk kembali menderu, dan makhluk raksasa yang besar dan hitam itu kabur dengan kecepatan tinggi. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kelanjutan kisahnya akan kami tayangkan di video mendatang.